if we are talking about climate change, and just recently, was it last night or the night before, right? The IPCC Working Group 3 already launched their report, and one of the key findings there, of course, that we really need to transition from fossil-based to a renewable energy if we want to achieve, or if we want to stay within the 1.5 centigrade, increase of average or global average temperature. So then one of the issue will be, if we are transitioning from coal to renewable energy, then there will be impact definitely to a certain activities, to a certain region, to a certain sectors that relied a lot on coal. So for today, our session, we will have a conversation. First of all, the first part of the discussion that will be done in English is basically to discuss and also to share two reports or two studies that have been done. The first one by the Wuppertal Institute, and we have here our colleagues Timon Wenner and Yanis Boytel that will share the result of their study. And another study is from the LPAM UI, from the University of Indonesia, and we have here Mbak Alin Halimatus Sadiah that will share the output of the discussion. And later after that, we will have some comments from two panelists that we have here. The first one is Pak Iqbal Mandala Putra from the Directorate General of Coal and Mineral Resources at Ministry of Energy and Mineral Resources. And the other one will be Mas Feby Tumiwa, the Executive Director of Institute for Essential Services Reform, right? Or ISR, who is also currently the chair, the co-chair of C20. And yeah, I haven't introduced myself. I'm Kuki Suyahmun. I'm currently the Executive Director of Indonesia Research Institute for Decarbonization, but also, supporting the LPAM UI and the CSIS as part of the T20 as a lead co-chairs of the TF3, the Task Force 3, on climate target, on governing climate target, energy transition, and environmental pollution. So I think without further ado, as we have relatively limited time for this afternoon, I would like now to invite colleagues from Wuppertal Institute to share their result or their studies basically. And I think it will be started with you, right, Timon? And then we have 10 minutes for Wuppertal Institute to share your result. So please, Timon. Thank you, Ibu Kuki. Thank you for the for the event, and I'm looking very much forward to the discussion. So I'll try to be brief and short in our starting presentation. Maybe just a few words. Timon Wenert and my colleague Yanis Boytel, we are both from the Wuppertal Institute in Germany. We're a think tank working on sustainability issues, on energy transitions, on climate mitigation. And for the last 5-6 years, we as a research group have been working very intensively on coal transitions in Europe. And what I'm saying and what Yanis and I will be presenting is really based on our work in Europe and a little bit globally, but with hardly any knowledge of Indonesia. So we're happy to learn and discuss today. Next slide. What I would present is a little bit global trends, and then Yanis will go into some examples from Germany and Chile and sketch out a toolbox, a handbook for practitioners we've been developing based on the knowledge we've gathered over the last years. Next slide. I hope I don't bore you too much, because nothing of what I present is really a surprise. But
we all know that as a global trend, renewables have become much cheaper over the last years. But I just want to put this as a personal note. 5 years ago, I've written a small study on Indonesia, looking at Indonesia's NDC at the time and the energy policy. And at that time, it was very clear that coal was cheaper than renewables, despite the fact that costs for renewables have come down. That is really something that is changing now. And in many places, renewables are cheaper now than coal. And if we look at predictions for the next 5 years, for the largest part, new renewables will be cheaper than new coal power world. And I find that professional. Next slide. Ibu Kuku already mentioned this. If we want to, as globally, if we want to reach the Paris climate targets, then we have to reduce our use of natural gas, oil, and coal. And if you look at the upper graph, you see the IEA net zero scenario. And I find it really a dramatic downturn of coal that is needed to keep to the global climate targets. And if we think of within the next 10 years, we will see a significant decrease of coal use globally. That is what needs to be done. But if I also look at what companies have, as what countries have pledged, we see that more and more countries are really have net zero targets. And for example, Germany, we've had a target 5 years ago. 2 years ago, we had a more stringent target. And now last year, Germany pledged a target to become carbon neutral by 2045. Next slide. So I think it is a general trend that there will be a shift from coal to renewables, and coal will decrease its importance. Maybe not in the next 1-2 years, really felt on the ground, but I think if we think of 10-20 years, it will definitely make a change. And in a way, 10 to 20 years sounds like a long period of time. I will be retired in 20 years, so it is a long period of time. But on the other hand, it's a short period of time. And when we look at old processes, historic coal transitions in other coal regions, we really can see that it's time to act now. And with that, I would like to hand over to you, Yannis, to show some insights of previous experiences in coal regions. Yes, thank you, Timon, for this introduction of the global setting so far. And so this is really what we have seen in the recent years, that the pressure that is from the global on the one hand side, from the political side, but also just from the economic side, just increasing rapidly. And there are quite some similarities to structural change processes in the past. So when you take a look at Germany, in Germany, there has already been a coal phase out happening in the past with hard coal in the Ruhr region. The Ruhr region is a very industrialized region, and it was formerly also the energy powerhouse of Germany. And in the 1960s, it happened though that the coal from other regions got way cheaper, and that it was actually starting to get unprofitable to produce coal in this region anymore. So this is kind of a similarity that a lot of regions face right now for other reasons. But here you can see, still, even though that happened in the 1960s, coal was still produced less and less, but it was still produced more than 60 years onwards. And Germany, the German government, as a response, put a lot of money into subsidies. There were almost 300 billion of subsidies over the whole period of time. In our studies that we did in the Ruhr region, we call this like an integrated structural policy approach. That was more reactive, more preserving the status quo,
than actually trying to look forward and find new ways. And of course, now the region has changed, but it was a painful way. It was a hard transition for a lot of people, and this is why we think that starting early and starting to manage the process proactively instead of reactively is very important here. And this brings me to my other example that I want to bring in, and that is the example of Chile. Chile has a dramatic energy crisis in 2010. And as a response for that, they first increased the mining and power production from coal. You can see that here in the graph. After 2010, coal power increased quite a bit. But on the same side, and in the same reaction, they also said, oh, we actually need to diversify our energy production. So they started to set a renewables quota a few years later, and that already started a transition, or gave power producers the opportunity, or more or less the need to also phase into renewables. And with the new prices of renewables, who are now way cheaper in Chile than fossil fuel-based energy production, this kind of was kind of an early kickoff for already setting the scene, so that the people in the country, but also the power producers, realized you can actually make money out of solar and wind power, and that it is an opportunity also from an economic side. And what I also want to show you from Chile is what they did on a political level, because in the last years there was quite some ambition from the Chilean government on action on a lot of fields. So we have, on the one hand side, we have a coal commission that also included stakeholders from the regions, which we think is a very important measure, or it could be a very important measure, to also bring in the people from early on. And that, I think, we think is really key to also get the buy-in from stakeholders. And as we said, like this webinar is also focusing on just transition. The Chilean government and the Chilean mechanism, they work also in the way that they developed a just transition strategy and try to also get to also include the social factors of the transition. And I think from this, I can't go much into detail here, but I think it's very, very valuable to look into the Chilean actions and to see what they have done there, because it just happened in the last years. They are very ambitious, but I think it's still, like, they did some good measures. So this is on in comparison to the German example, which is more the example of how to not do it. If you want to see like how to probably do it, then probably better look to Chile. And this is what I just wanted to give you a quick introduction to the learnings from other countries. And this is also why it is one of the reasons why we developed this Just Transition Toolbox, that is kind of the frame for this webinar or our participation today. We developed this over the last year, but it also is fueled up a lot by our knowledge from the European work we did at the European coal regions. And this is a handbook that we developed, and it should really help practitioners on the ground to get an idea about the whole topic of just transition and what to do, in this very complex situation. So we included 5 main themes here. That is about strategy development, governance mechanisms, technology options in the field of energy, but also industry decarbonization and sustainable employment. So it covers
a broad range of topics that are important in the field of just transition. And yeah, as I said, it should be, we try to give very practical information. So what I told you earlier about the case studies, about the countries, we included these little cases, such as them, we included also in the toolbox. So I think it's a very good way of learning from other regions and see how they did some measures. And also we give some more references for further information, like existing handbooks, and also like assessment tools, for example, that may also help in a specific question. So this is it from my side. You can download the toolbox from the Norwegian Coal Transition. I think my colleague Timo just posted it in the chat as well. We will also have a translation available in Bahasa. It's not yet ready, but it will be published very soon also on the website. And yeah, maybe we can give you an update after this event as soon as this is happening. And I can just very much encourage you to take a look and see if it may help you in the transition in Indonesia. And I'm very much looking forward to the discussion and the other presentations. Thank you. Thank you. Thank you so much, Yanis, and also Timon. And now let's move on to the one that we already have here, also a study that being conducted by LPIM FEB UI on strategy of sustainable economic transition with a case study in East Kalimantan and South Sumatra provinces. So Mbak Alin, you have 10 minutes for your presentation, Mbak. Please, Mbak. Okay, thank you, Bu Kuki. I hope you can see my screen now. Yes. Yeah. Okay, thank you for the opportunity. We want to share our report on the strategy of sustainable economic transition for coal-dependent region. We take two case studies in East Kalimantan and South Sumatra, which we know that in these two provinces, the dependency to coal is quite high. First is we want to have this motivation that forecast of coal research will be decreasing over time. There are like at least 3 forecasts, and the fastest one is between 2036. And we know that Indonesia now is highly dependent on coal, particularly in the electricity sector, where the dependency reach like 60%, but for the overall national energy mix is actually lower than that. But we see from the climate action climate target now, which is more ambitious, we will have this forecast of much decreasing. And South Sumatra, we see quite high dependency on coal. In South Sumatra is lower, but for some district, actually the dependency or the contribution of coal sectors in GDRP is quite high, more than 30%. And we know that these coal activities have externalities, and from our study revealed that the externalities of coal-fired power plant reach $11 per ton. And in this study, we aim to identify economic sectors that is potential for a sustainable economic transition in these two provinces, and then also the impact to economic growth, local government revenues, and social and environmental benefit.
And also, we would like to develop a regional fiscal framework to optimize this transition in these two provinces. And we conduct the FGD, multi-criteria decision analysis, input-output analysis, and also fiscal simulation and environmental evaluation. And this is the result. So we have two kind of scenarios, business as usual and sustainable transition. And we have different weight for business as usual, where the environmental criteria is lower than sustainable transition, and it reveals that top three sectors in East Kalimantan is hotel and restaurant, oil, gas, and geothermal mining and palm oil industry. And when we change the weight of the criteria to pursue sustainable transition, it reveals that the move to the fourth rank. So the top three is hotel and restaurant, palm oil industry, and fisheries. And also in South Sumatra, where palm oil industry is still at the first rank for both business as usual and sustainable transition, but for oil, gas, and geothermal mining, moved down to the fourth rank for sustainable transition. So we look at the potential of fisheries and hotel restaurants to be the potential sectors to replace the mining sectors. And we also make this simulation comparing business as usual and sustainable transition. And we look at the impact to GDRP growth. And we found that the sustainable transition can achieve higher average GDRP growth for these 3 decades of projection. So using this simulation, utilizing the MCDA methods, and then we'll now can look at the portion of sectors, for example, agriculture, forestry, and fisheries is higher in sustainable transition than in the business as usual, where the mining is lower in sustainable transition. So this is the result of our simulation, and from this we can conclude that if we move to sustainable transition, we can still achieve quite high GDRP growth and even higher than the business as usual scenario. And it happened also in South Sumatra, where the average GDRP growth for this 3 decades period is slightly higher also, and the characteristic is decreasing trends in other sectors, in this case agriculture, forestry, and fisheries, and also wholesale and retail trade. For the impact to the national tax revenue, we found that by reducing mining sectors, so the impact to the national tax revenue is actually not that bad, because the sectors who replace these sectors is actually can generate quite high revenue also. So in the transition scenario, the total tax revenue actually almost 8% higher than the business as usual scenario. And we know that this tax is not only for the national government, but also to the local government, but with much lower share or portion. So the government of East Kalimantan usually receive 1.8% of tax collected by the national government. And for South Sumatra also, sustainable transition can generate tax revenue even higher, 36% higher than a business as usual scenario.
And then the last one is negative externalities. So we compare the negative externalities in terms of carbon dioxide emission between business as usual and sustainable transition, and we monetize that, and we can avoid some certain level of damage from the emission both in East Kalimantan and also South Sumatra. And what is the policy implication? First is the government should see this kind of trends and how to accommodate in their local budget planning and budgeting, and how to improve local budget utilization, for example, investing in human capital, because transition to new sectors require usually new kind of skills and knowledge, and also infrastructure. And then maybe there will be some short-term shocks, and then from that, just transition scheme also needed. So we have to identify what kind of shocks and what kind of maybe social assistance or other kind of support, for example, for renewable energy or sustainable fisheries and agriculture. And then also to promote innovative financing to finance the transition itself. I think that's all from me, Bu Kuki. Thank you so much, Mbak Alin. And I think it shows that there are possibilities of shifting from, let's say, coal reliance economy to something else, to more how do you call it, diversified economy, and keep the economy at a good level as well. So yeah, after we heard of the two report or studies, now I would like to invite first Pak Iqbal Mandala Putra from the Ministry of Energy and Mineral Resources to have your comment, to share your comment, Pak, on the two studies from Wuppertal Institute as well as from the University of Indonesia. And as you are working with directly with the coal sector at the national level, maybe you also want to share how the implications so far for the coal sectors or coal industry in Indonesia. So please, Pak Iqbal, you have 5 minutes. I hope that that would be enough, or I mean, like, you can have more as well. So please. Terima kasih, Bu. Please, Pak. Terima kasih. Saya akan memberikan tanggapan dalam bahasa Indonesia. Silakan, Bapak. Yang pertama, kami mau sampaikan pandangan umum terkait dengan kondisi industri pertambangan batubara di Indonesia. Kami sampaikan bahwa Indonesia ini kan termasuk salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Bahkan kita masuk dalam produsen 3 besar di dunia, Bapak Ibu sekalian. Produksi batubara kita itu tahun produksi produksi batubara di Indonesia tahun 2021 itu sekitar hampir 650 juta ton. Bahkan hampir 60% dari produksi batubara kita itu adalah pangsa pasar ekspor, yang notabene ini memang masih banyak dikonsumsi oleh negara-negara Asia, termasuk Asia Tenggara di dalamnya. Kami sampaikan juga bahwa di Indonesia sumber daya dan cadangan batubara ini masih sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Kami sampaikan bahwa sumber daya kita di Indonesia itu masih ada sekitar 148 miliar ton, dengan cadangan kurang lebih hampir sekitar 39 miliar ton.
Artinya bahwa sumber daya dan cadangan batu bara kita ini masih bisa kita gunakan sampai dengan 60 tahun ke depan, sumber daya cadangan kita. Ini kondisi dari perspektif sumber daya yang ada di Indonesia. Kami sampaikan bahwa existing saat ini, bahwa dari bauran energi nasional, sektor batubara itu juga cukup menyumbang signifikan dari bauran energi nasional, bahkan boleh dibilang teratas menyumbangkan sumber energi dari batubara. Kami juga sampaikan bahwa sektor batubara existing saat ini tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Alin, bahwa secara prinsip untuk penerimaan negara sektor batubara ini menyumbang cukup besar penerimaan negara, khususnya bukan di sektor pajak tapi di PNBP. Di PNBP kita itu 3 tahun terakhir kisaran sekitar 34 triliun sampai dengan itu kita realisasi sekitar 75 triliun rupiah. Sehingga kita mau sampaikan bahwa memang kondisi existing saat ini, ketergantungan Indonesia khususnya untuk sektor batubara kami sampaikan bahwa masih cukup tinggi. Bahwa tadi disampaikan dari Wuppertal Institute juga menyampaikan bahwa ada strategi khusus bagaimana merubah sektor dari ketergantungan kita ke batubara ke energi ke depannya, di mana kita tetap bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap sektor batubara, dan juga kita bisa mengolah lebih jauh lagi batubara yang ada, yang saat ini tuh sumber daya dan cadangannya cukup besar di Indonesia. Ada beberapa antisipasi yang kita lakukan terkait dengan nanti akan berkurangnya permintaan batubara baik di Indonesia sendiri maupun permintaan di dunia. Ada beberapa hal strategi. Yang pertama, kita itu mengembangkan terkait dengan mencari bekerja sama khususnya untuk teknologi carbon capture. Bagaimana mengcapture karbon-karbon yang ada untuk memanfaatkan batu bara yang ada di kita. Jadi kami juga sangat berharap melalui diskusi ini kita bisa mendapatkan teknologi-teknologi baru terkait dengan pengelolaan batu bara. Karena kita juga di Indonesia masih memiliki sumber daya dan cadangan yang besar. Di samping itu, kita juga mengembangkan program-program hilirisasi batu bara, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 2 hal yang kita kembangkan dalam proyek hilirisasi yang saat ini sedang proses berkembang adalah bagaimana mengubah batu bara menjadi gas atau gasifikasi batu bara, biasa kita sebut. Saat ini sedang dalam upaya untuk feasibility study adalah untuk mengembangkan batu bara menjadi dimethyl ether. Itu rencana dikembangkan or conduct this in South Sumatra. In this case, it will be developed by PT Bukit Asam Tbk. That's the name of the company. And in addition to that, there will also be downstreaming of or processing of coal into methanol. And as planned, it will be initiated by the parent company of PT Kaltim Primakol, which is PT Bumi Resource, which will be
constructed or developed in Sangatta. Secara prinsip ke depan memang penggunaan batu bara kita sudah memprediksi bahkan untuk tahun 2050 dan 2060 ke depan itu hanya sekitar 50% saja batu bara digunakan dengan kondisi existing saat ini. Memang untuk tahun 2030 ke depan produksi batu bara kita masih memproyeksikan masih ada peningkatan penggunaan batu bara, tetapi setelah tahun 2030 itu proyeksi yang kita susun sudah berkurang sampai dengan 50% ke depannya, dan berharap terus bahkan bisa sampai penggunaan batu bara 0 ton. Pada lingkup hulu pengusahaan pertambangan batu bara dalam mendukung proses transisi energi tadi disampaikan oleh Ibu Halim bahwa kondisi existing saat ini itu kita menggunakan beberapa strategi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yaitu dalam pelaksanaan kegiatannya itu kita mewajibkan para pelaku usaha tambang tidak menggunakan fuel secara keseluruhan tetapi dikombinasi dengan biomasa. Saat ini regulasi yang kita susun itu sudah pencampuran sekitar 70% dan 30% pencampurannya. Di sisi lain bahwa kita juga mewajibkan bagi seluruh perusahaan tambang dalam rangka untuk transisi khususnya nanti penggunaan batu bara 0 ton, kita sebenarnya dari awal sudah mewajibkan ke seluruh perusahaan tambang untuk mengembangkan namanya pemberdayaan masyarakat. Artinya bahwa setiap perusahaan tambang wajib memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar tambang untuk memberikan atau melakukan edukasi terkait apabila perusahaan tambang tersebut sudah tidak berkegiatan lagi. Bahwa program pemberdayaan masyarakat yang biasa kita sebut PPM itu memang kita wajibkan pelaku usaha untuk melakukan spare biaya per masing-masing perusahaan untuk mengembangkan program PPM tersebut. Di dalam program PPM tersebut itu ada 8 program utama, di mana ada program pendidikan, ada program kesehatan, ada program peningkatan tingkat pendapatan real, ada program kemandirian ekonomi, ada program terkait dengan pembangunan infrastruktur, ada program terkait dengan sosial dan budaya, dan terakhir ada program terkait dengan pembentukan kelembagaan dan komunitas. Artinya dengan adanya strategi program transisi energi ini, kami sebenarnya sudah melakukan edukasi khususnya bagi masyarakat di sekitar tambang itu untuk bisa mandiri secara umum, khususnya tidak terlalu tergantung pada sektor pertambangan batubara. Khususnya terkait dengan hal ini juga mendidik para masyarakat khususnya yang selama ini bergantung di sektor pertambangan untuk bisa mandiri baik secara ekonomi maupun secara sosial budaya. Sehingga upaya-upaya yang saat ini kita lakukan ini mudah-mudahan bisa memberikan komitmen, khususnya komitmen Indonesia untuk transisi energi yang sudah kita canangkan hingga tahun 2060 ke depan itu bisa berjalan secara mulus tanpa mengurangi
resiko-resiko sosial dan resiko-resiko ekonomi yang akan muncul dari transisi tersebut. Demikian tanggapan dari kami, Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iqbal. And I think it's quite interesting to see how the DG Directorate General for Mineral Coal and Mineral Resources have prepared the pathway to transitioning from coal to renewable and basically to kind of phase down and phasing out coal maybe in a longer term. So now I would like to invite Mas Feby Tumiwa from IESR to also share your views and comment to both our colleague from Wuppertal Institute as well as from LPM UI studies. And I think it's also okay if you have some comment to Pak Iqbal as well. So Mas Feby, please. Yeah, thank you, Kuki. Colleagues, allow me to speak in Indonesia. I understand there is an interpretation, right? So it's for the sake of, I think, for the participants, which mostly in Indonesia. I saw a couple of participants actually from Bapeda, Kalimantan Timur, and other provinces, hopefully. So let me speak in Indonesia. First of all, thank you for Wuppertal Institute yang sudah mengeluarkan toolbox ini. Kami di IESR telah melakukan kajian mengenai dampak dari transisi energi terhadap sektor batubara di Indonesia. Nah, mengapa ini penting? Walaupun kalau kita lihat kontribusi batubara, industri batubara tadi dikatakan oleh Pak Iqbal, sebenarnya terhadap GDP ya, kita itu kira-kira 2-3%. Tidak terlalu besar sebenarnya dibanding dengan sektor yang lain, tapi kalau kita melihat kontribusi terhadap value dari ekspor batubara kita itu cukup besar ya, paling tidak kalau data saya itu tidak salah sekitar 10-11% sebenarnya dari nilai ekspor. Dan ini menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia dalam arti neraca perdagangan dan juga devisa, karena di sisi lain kita cukup banyak mengimpor bahan baku dan teknologi yang dipakai untuk sektor-sektor lain. Sebagai contoh, salah satu sumber pengeluaran devisa kita terbesar adalah untuk ekspor bahan bakar minyak. Jadi sebenarnya dengan kenaikan harga batu bara sekarang dan kemudian bisa memberikan penerimaan negara yang lebih besar ya dalam arti PNBP tadi, pendapatan negara bukan pajak, dan dalam bentuk pajak, ini membuat saya lihat kita masih bisa surplus ya dari sisi devisa. Jadi memang kalau kita lihat sampai hari ini batu bara masih memainkan peranan penting untuk perdagangan internasional ya sebagai komoditas ekspor. Tapi yang harus diperhatikan bahwa tren ini kemungkinan akan tidak berlanjut terus. Nah, ini yang perlu diantisipasi, dan ini kaitannya dengan tadi kita harus mulai mempersiapkan transisi pada daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang selama ini menjadi produsen utama batu bara di Indonesia. Nah, kajian yang dilakukan oleh IESR itu memperkirakan dampak dari transisi energi global. Kita tahu bahwa 60% dari batu bara kita, ekspor batu bara kita itu kedua negara utama, India dan China. Ya, 60% ya, India dan China. Nah, kita lihat misalnya China hari ini itu sudah menetapkan bahwa mereka emisi mereka akan peak di tahun 2030. Lihat lebih detail sebenarnya dengan kebijakan energi China, sebenarnya mulai 2025 itu ekspansi batu bara baru itu akan mulai dibatasi. Termasuk lebih ketat terhadap intensitas emisi dari PLTU. Ya, karena kalau kita lihat Cina itu yang diimpor
impor dari Indonesia itu kan karena yang coking coal-nya dari Australia, tapi thermal coal-nya itu juga dipakai karena untuk Cina itu penggunaan yang besar itu tidak saja untuk listrik tapi juga untuk in-nya gitu. Nah, Cina sudah punya beberapa domestic policy gitu ya yang bisa jadi tahun 2025 permintaan batu bara ya itu adalah negara produsen batu bara yang punya sumber daya batu bara yang masih besar. Jadi bukan berarti kemudian India dan Cina mungkin akan berhenti sama sekali pakai batu bara, tetapi kalau kita lihat dalam konteks ini ada kecenderungan yang kami lihat bahwa India dan China itu akan mengeksploitasi batu bara mereka. Apalagi dengan harga batu bara yang sangat tinggi, ada insentif ya bagi mereka untuk yang tadinya tidak ekonomis kemudian untuk diutilisasi. China udah set ya kalau saya tidak salah untuk konsumsi batu baranya itu di-pack di 4 miliar ton per tahun. Nah, ini yang harus diantisipasi. India itu sudah punya target 2030 450 gigawatt renewable. Kalau kita lihat dalam konteks sekarang PLTU di India maupun di China sebenarnya sebagian besar sudah tidak lagi profitable untuk di-run. Cina misalnya ada satu studi mengatakan kira-kira sepertiga dari PLTU-nya sudah nggak profitable. Jadi kalau mereka running tetap untuk PLTU sekarang itu sebenarnya karena alternatif pembangkitnya itu yang belum siap. Nah ini yang kita lihat sedang dikejar. Artinya apa? Ada risiko besar kalau Indonesia masih mengandalkan pasar ekspor ke dua negara ini yang mungkin situasinya pada tahun 2024-2025 itu akan berubah sama sekali gitu. Nah, apa dampaknya? Ini yang saya ingin lihat sebenarnya apa dampaknya kalau begitu produksi ekspor batu bara itu turun, itu sebenarnya dampak yang bisa kita lihat pada provinsi-provinsi yang selama ini penghasil batu bara. Efek yang sama sebenarnya salah satu efek ya yang bisa kita lihat bagaimana PDRB Kalimantan Timur itu dari 2014 ke 2019 mengalami penurunan karena penurunan harga batu bara di pasar global. Sebelumnya kita lihat 2014 itu harga batu baranya itu relatif tinggi dan kita lihat PDRB dari Kalimantan Timur itu cukup tinggi. Begitu harga batu bara turun dari 2014 ke 2019 itu juga turun. Agak naik sedikit dari 2018 ke 2019 karena ada perbaikan harga batu bara. Hal yang sama kita lihat di Sumatera Selatan. Jadi ini yang harus menurut saya ini yang harus dilihat ketika kita bicara just energy transition itu jangka panjang dari yang kebijakan hari ini yang masih menitik beratkan ekstraksi batu bara sebagai komoditas ekspor gitu. Kami sendiri melakukan simulasi ya dan ada potensi ini ada potensi bahwa ekspor batu bara Indonesia itu bisa turun 20-25% pada tahun 2025. Ya, artinya kalau sekarang kita ekspor rata-rata 450 juta ton per tahun, maka itu bisa turun 20-25%. Nah, ini bisa dilihat implikasinya pada penerimaan provinsi yang selama ini bergantung pada batu bara. Tapi kalau kita ingin lihat lebih detail lagi sebenarnya, yang berbahaya itu adalah penerimaan pada level kabupaten kota gitu. Di Kalimantan Timur misalnya ada sejumlah kabupaten kota yang kontribusi dari batu bara terhadap PDRB-nya sangat tinggi. Salah satunya misalnya di Kalimantan Timur itu Kabupaten Pasir. Pasir itu kontribusi dari mining and quarrying itu 75%. Kontribusi batu baranya pada PDRB itu kira-kira 70%. Ya, Kutai Kertanegara juga seperti itu. Intinya adalah kalau kita bicara just energy transition, maka sebenarnya memperhatikan dampak pada
ini ya, pada kabupaten kota ini yang jauh lebih penting juga gitu loh. Karena apa? Karena opsi-opsi mereka ya, untuk opsi-opsi mereka untuk melakukan transformasi ekonomi itu tidak terlalu banyak dibandingkan misalnya dengan level yang provinsi gitu. Nah, ini yang mungkin membedakan Indonesia juga dengan negara-negara lain gitu. Kalau tadi misalnya toolbox itu berangkat dari pengalaman Jerman, kami juga mempelajari ya bagaimana transisi coal region di Jerman. Ya, beberapa aspek itu kalau kita terapkan di Indonesia, khususnya di level kabupaten kota, itu memang nggak mudah gitu. Nah, ini pesan pertama saya sebenarnya yang kita harus mulai melihat dalam jangka panjang itu seperti apa. Ya, artinya tidak, kalau saya lihat proyeksi ya produksi batu bara yang dibuat oleh Kementerian SDM Dirjen Minerba itu bahkan 2030 berapa 700 juta ton ya kalau saya tidak salah itu. Belum memasukkan bahwa dalam 2-3 tahun ke depan ekspor itu akan terganggu karena permintaan batu bara tadi tidak berhenti pakai batu bara, tapi memang beberapa negara mengakselerasi transisi energi dan juga mengoptimalkan produksi di dalam negerinya, terutama ketika harga batu bara sedang tinggi. Jadi faktor itu saya kira perlu dipertimbangkan. Nah, menjadi penting adalah kalau kita memasukkan analisis ini di dalam perencanaan just energy transition, maka sebenarnya kita butuh lebih cepat sebenarnya untuk mempersiapkan daerah-daerah penghasil batu bara untuk melakukan transformasi ekonominya. Saya kira buat semua orang tahu ya bahwa membangun satu fondasi ekonomi baru itu tidak bisa serta-merta gitu. Membangun satu sektor ekonomi itu juga tidak sesederhana gitu ya. Pengalaman Jerman itu menarik ya ketika kita lihat bagaimana pemerintah memiliki beberapa opsi dan injeksi. I had some options and capital injection that was quite high in Germany, yeah, and it could be a lesson to learn for other regions. And then because we need to inject some fund and training, and then also to train local businesses, small and medium businesses. Tapi kalau kita lihat apakah itu hal yang sama bisa dilakukan dalam konteks Indonesia? Kalau kita lihat Sumatera Selatan maupun Kalimantan Timur, kita lihat saja indeks indeks kemiskinannya dan juga indeks daya saingnya gitu ya, dari ketersediaan sumber daya manusia yang ada, itu menurut saya juga tidak mudah gitu. Jadi membangun satu sektor ekonomi di daerah-daerah penghasil batu bara itu tidak sederhana dan butuh waktu panjang. Paling tidak tahapan awalnya adalah melakukan kajian yang mendalam gitu terhadap potensi-potensinya. Jadi misalnya apa sih pilihan ekonomi, pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur dan di Sumatera Selatan itu ya kami coba lakukan exercise juga dalam beberapa studi yang kita lakukan. Misalnya sektor yang mungkin di Kalimantan Timur itu adalah manufacturing, ya, construction dan agriculture. Itu masih bisa dilakukan ya untuk manufacturing. Apa manufacturing-nya harus mendatangkan investasi dari luar, gitu loh. Kalau datangkan investasi dari luar berarti ya itu berarti perlu ada instrumen-instrumen kebijakan yang memang mendorong agar dibangun pusat-pusat manufacturing dari luar gitu. Itu salah satunya. Nah, sekarang kan fokusnya kalau kita lihat kawasan industri hijau itu justru di Kalimantan Utara ya, bukan di Kalimantan Timur gitu. Nah, ini mungkin perlu mulai dilihat ya. Sedangkan di Sumatera Selatan itu kami melihat ada potensi untuk agriculture ya, forestry, fishery dan manufacturing. Beberapa sektor di dua provinsi ini sektor barunya yang bisa dikembangkan adalah di tourism misalnya. Nah, gimana membangun sektor tourism di dua provinsi ini? Ini kan harus mulai dipersiapkan infrastrukturnya, daya tarik wisata dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin untuk melihat ya keseluruhan
kompleksitas dari just energy transition di Indonesia. Yang kedua, saya kira penting juga untuk melihat bahwa there is no one size fits all approach gitu. Kalau kita melihat lebih dalam, maka setiap provinsi itu punya karakter masing-masing. Salah satu faktor yang selama ini belum dipertimbangkan ketika bicara just energy transition itu adalah reaksi dari industri batu baranya sendiri gitu menghadapi fenomena global ini. Saya ambil contoh Pasir ya. Ini karena kami melakukan kajian di sana. Pasir misalnya itu dengan tadi 70% berkontribusi kepada PDRB-nya, ya. Tahu nggak bahwa di Pasir itu hanya ada satu perusahaan batu bara besar, yaitu Kideko. Ini contoh kasus. Kideko itu nanti akan habis PKP 2B-nya tahun 2023. Diperpanjang bisa ya 10 tahun kalau saya nggak salah dengan Undang-Undang Minerba. Pertanyaannya, so what's next? Kalau mereka selesai 10 tahun lalu mereka bilang kami mau keluar dari industri batu bara. Apakah 10 tahun itu bisa untuk mempersiapkan ekonomi Pasir untuk mengganti 70% penerimaan daerahnya dari industri batu bara sekarang? Itu pertanyaannya. Kita bicara di Kalimantan Selatan, Muara Enim, ya, yang di mana yang di situ yang kuat adalah PTBA. Apa yang akan terjadi gitu? Nah, ini nggak pernah dilihat secara detail karena kalau kita lihat beberapa perusahaan batubara pemegang PKP 2B di Indonesia hari ini sudah punya target. Mereka mau diversifikasi bisnisnya, mereka sudah punya perencanaan untuk keluar dari sektor ini secara bertahap. Ya, jadi menurut saya perlu perlu menjadi perhatian betul karena industrinya sendiri nggak pernah ditanyain kamu gimana gitu loh. Bisa saja diambil dibeli oleh orang lain, tapi pertanyaannya apakah masih akan berproduksi dengan cara yang sama, dengan volume yang sama, dan ini keputusannya itu dalam jangka kita bisa lihat dalam 2-3 tahun mendatang. Ini menurut saya perlu diperhatikan oleh semua pihak ya, termasuk pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat khususnya yang sekarang semuanya kan pusat, mulai dari perizinan sampai dengan pengalokasian, termasuk revenue-nya juga dikolek di pemerintah pusat gitu ya. Jadi pemerintah pusat ini punya kewajiban gitu. Sayangnya di sini nggak ada sebenarnya bertanggung jawab perencanaan pangan gitu. Nah ini menjadi penting. Dan yang ketiga, kalau kita belajar dari pengalaman berbagai negara, dan saya kira ini sesuatu approach, tapi ada beberapa aspek yang menurut saya dari kasus-kasus yang ada di luar ya, seperti di Afrika Selatan, maupun di Jerman ya, yang kemudian kita lihat negara lain juga, khususnya ini impact dari coal adalah bahwa proses dalam merumuskan just energy transition itu penting sekali. Jadi good governance-nya itu perlu diperhatikan. Kalau kita bicara definisi just energy transition itu apa sih? Just transition itu apa sih? Sebenarnya kan esensinya managing risk dari coal exit kan gitu. Nah, itu siapa yang punya interest di sana? Siapa yang terdampak? Ya. Nah, ini menjadi penting mengidentifikasi bahwa proses transisi ini perlu dikelola dengan baik, perencanaannya perlu memperhatikan mereka yang terdampak dari kebijakan ini gitu kan, dan kebijakannya itu diimpos di level global ya karena kita ingin mengendalikan emisi gas rumah kaca, ingin membahas kenaikan temperatur ya, ada Paris Agreement yang sudah diratifikasi dan di dalam negeri sendiri gitu. Jadi ini saya kira proses good governance dalam proses perumusan just transition itu penting. Yang kedua bahwa untuk bisa mengetahui detail, kita ini agak terlambat ini, tapi untuk mengetahui detail tentang dampak, akibat gitu ya, kemudian pilihan-pilihan kebijakan untuk masing-masing wilayah,
mau nggak mau, suka dan nggak suka itu memang harus dilakukan in-depth studies. Ya, mungkin research itu menjadi sangat penting untuk bisa memahami. Saya kira Jerman is way ahead ya dibandingkan dengan Indonesia karena mereka sudah punya energi Wende, lalu kemudian 2010, 2011 dan sebelumnya diskusinya sudah panjang gitu ya. Nah, di Indonesia kan baru nih. Nah, kita perlu banyak memproduksi knowledge terkait dengan dampak dari transisi energi dan implikasinya pada coal sectors di Indonesia, termasuk opsi-opsi kebijakan yang bisa diterapkan. Nah, yang tidak kalah penting adalah bahwa kalau di Indonesia menurut saya itu dampak pada pekerja itu hanya sebagian kecil saja gitu. Karena kalau kita lihat jumlah pekerja yang ada di sektor ini kan tidak terlalu banyak sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat seluruh supply chain dari industri batu bara, itulah yang kemudian dampak pekerjanya menjadi luas. Nah, ini berbeda dengan South Africa misalnya yang ketika bicara just energy transition sangat heavy untuk worker rights. Di Indonesia tuh bukan itu menurut saya. Tapi pekerja salah satu, tetapi yang lebih penting adalah ekonomi di daerah-daerah penghasil batu bara itu yang harus dipikirkan, transformasinya seperti apa gitu. Jadi kita melihat dari sisi makronya dulu, pilihan apa sih untuk transformasi ekonomi. Oleh karena itu mungkin kita perlu mulai mendorong proses untuk dialog yang bottom up gitu ya, dari daerah-daerah itu, bukan dari tingkat nasional. Mungkin perlu ditanya gitu ya, assessment yang lebih ini lebih tajam untuk memperhatikan siapa sih yang terdampak. Dan mulai yang dipikirkan adalah opsi-opsi pilihan jangka pendek. Seperti tadi saya katakan, dampak ini mungkin bukan nggak 10 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi kita sudah melihat gitu. Sama persis kita lihat aja harga batu bara yang up and down ya. Kalau tidak volume itu harga. Dan kita lihat ini kejadian di Indonesia 2014 sampai 2018 ketika harga batu bara itu anjlok. Nah, mungkin perlu dipikirkan strategi-strategi jangka pendeknya itu apa. Saya menyarankan agar Indonesia sudah sebenarnya punya set semacam dana transisi energi yang sekarang sudah bisa dipakai ya untuk membantu daerah-daerah melakukan transformasi ekonomi secara bertahap. Itu berdasarkan pada sektor-sektor unggulan yang bisa dikembangkan gitu loh. Karena ini akan makan jangka, tapi dalam jangka pendek kalau ini terjadi, daerah sudah punya measures. Lalu kemudian mekanisme saving ya, kalau itu dimungkinkan, pendapatan hari ini itu tidak harus dihabiskan untuk hari ini. Nah, saya lihat dulu misalnya kalau untuk oil and gas dulu di Cepu ya pernah buat semacam fund gitu ya. Nah, mungkin hal yang sama bisa dilakukan walaupun udah agak terlambat mungkin, tapi mungkin masih bisa dilakukan sehingga dana-dana itu yang bisa dipakai untuk development, untuk membangun struktur ekonomi baru ke depan. Dan yang terakhir ini harus perlu ada proses di tingkat nasional tadi. Saya sarankan ada semacam komisi ya yang memperhatikan ini, merekomendasikan kepada pemerintah dan kemudian mengintegrasikannya di dalam RPJMN 2025-2029 nanti. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nggak apa-apa Mas Febi. Saya pikir banyak informasi yang menarik dan perlu kita ketahui bersama gitu ya. Dan Mas Febi ada pertanyaan juga untuk Mas Febi. Jadi saya tahu Mas Febi waktunya terbatas, tapi kalau bisa nanti direspon secara tertulis ya Mas ya, seperti yang lainnya. Oke, terima kasih semuanya. So I think now it's time for us to move to the second session of our discussion. I would like now to invite Mbak Alin to facilitate the second session. So Mbak Alin, please.